buka 1 Petrus 2 ayat 16. Jelas Kak Dina? Jelas. 1 Petrus 2 ayat 16. Saya bacakan. Hidup sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Oke, tema hari ini saya mau ngambil adalah gaya hidup orang Kristen yang merdeka. Loh teman-teman, kenapa tema hari ini gaya hidup orang Kristen yang merdeka? Banyak anak-anak Tuhan, saya sudah merdeka dalam dosa, tetapi masih memiliki gaya hidup menyalahgunakan selubung-selubung kejahatan. Amin. Malam ini kita belajar gaya hidup orang Kristen merdeka gimana, Bang? Gaya hidup orang Kristen merdeka adalah harus menjaga kekudusan. Amin. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti bahwa kita sudah merdeka di dalam dosa. Karena ketika kita sudah merdeka di dalam dosa, kita memiliki gaya hidup orang Kristen yang merdeka. Gimana itu? Yaitu gaya hidup yang benar, gaya hidup yang kudus, gaya hidup yang sukacita. Amin. Tetapi kita sering lupa bahwa menyelubungi kejahatan. Amin. Bicara kejahatan itu bicara tentang hidup-hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi malam ini kita belajar bahwa gaya hidup orang Kristen yang benar harus memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan, yang bertata di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita sering mengalami, saya sudah merdeka, tetapi hidupnya masih bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena masih memiliki ego. Amin. Emang kita masih di dunia, teman-teman. Tetapi harus memiliki gaya hidup orang Kristen merdeka. Apa itu gaya hidup orang Kristen merdeka? Yaitu memiliki gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Apa ciri-ciri orang memiliki gaya hidup orang Kristen merdeka? Yang pertama, hidup di dalam Tuhan. Amin. Apa itu di dalam Tuhan? Hidup menyerupai Tuhan. Hidup menjaga kekudusan. Amin. Tetapi kita sering memiliki gaya hidup apa? Gaya hidup dosa. Apa itu gaya hidup dosa? Gaya hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contoh, menggosip. Apakah gosip itu berkenan di hadapan Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena itu dosa di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Apa tadi yang pertama? Kita harus memiliki gaya hidup yang benar. Yang kedua, apa ciri orang memiliki gaya hidup yang benar? Hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau gaya hidup orang Kristen merdeka, hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Hidupnya selalu menjaga kekudusan. Itu ada di poin ketiga. Hidupnya selalu menjaga kekudusan. Nah, gaya hidup orang Kristen kayak gimana, Bang, yang harus kita pelajari malam ini? Gaya hidup orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan adalah membuang dari hal-hal yang jahat. Selubung-selubung dosa-dosa kita yang dulu, kita harus buang. Dan cara apa? Melalui pengampunan. Amin. Kenapa kita harus melalui pengampunan, teman-teman? Karena kita belajar bahwa kita semua manusia berdosa. Hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Makanya malam ini kita belajar gaya hidup orang Kristen, hidupnya harus merdeka di dalam dosa. Amin. Kita harus buang namanya dosa di dalam hidup kita. Sering kita menyalahgunakan pelayanan. Sering kita tidak memahami, saya sudah merdeka, gayanya sudah merdeka. Tetapi dalam hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati, teman-teman. Amin. Kita sudah pelayanan udah berapa lama? Kita sudah melayani berapa lama? Tetapi dosa bisa datang cuma satu kata, lidah. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga adalah karakter. Amin. Makanya kita harus jaga bagaimana gaya hidup orang Kristen yang benar, yaitu gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah gaya memiliki yang harus kita teladani adalah seperti di ayat ini kita menjelaskan. Hidup sebagai orang Kristen bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaannya untuk menyelubung-nyelubung kejahatan mereka, tetapi hidup sebagai apa, teman-teman? Hidup sebagai hamba Allah. Artinya kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan harus mengerti bahwa gaya hidup orang Kristen harus memiliki gaya hidup yang sukacita. Gaya hidup orang Kristen harus memiliki gaya hidup yang damai sejahtera. Amin. Dan juga yang paling penting ada gaya hidup orang Kristen memiliki penguasaan diri. Amin.
Sering kita, oh saya sudah orang Kristen, saya sudah berapa lama pelayanan. No, tidak ditanya berapa pelayanan kalian. Tetapi apakah kalian sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Itu harus memiliki gaya hidup orang Kristen benar, yaitu adalah belajar namanya rendah hati. Amin. Seperti 1 Petrus 2 ayat 7. Nanti kalian baca. Filipi 2 ayat 7, sorry. Ia mengukuhkan diri sebagai hamba. Amin. Nah, yang pertama kita harus belajar namanya rendah hati. Amin. Bagaimana cara menjadi gaya hidup orang Kristen? Yang pertama kita harus belajar namanya rendah hati. Orang yang rendah hati gampang dibentuk. Orang yang beku atau bebal susah dibentuk. Amin. Artinya sombong diri. Oh, saya sudah hebat, saya sudah pelayanan di mana-mana. No, Tuhan tidak mencari orang hebat. Tetapi Tuhan mencari orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu ada menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Yang pertama, bagaimana cara kita memiliki gaya hidup orang Kristen? Yang pertama, rendah hati. Yang kedua, selain rendah hati, yang kedua adalah memiliki pikiran yang di atas. Apa itu yang di atas? Bukan langit ya teman-teman, bukan. Apa itu yang di atas itu? Apa? Awan, bukan. Tapi milikilah pikiran Kristus. Amin. Apa tuh pikiran Kristus? Pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran yang memiliki kehendak Tuhan. Sering kita menyalahgunakan. Oh, pikirkan apa? Pikirkan dunia. Apa tuh pikiran dunia? Contohnya, kita teleponan yang gak jelas. Gak ada arah tujuannya. Amin. Contoh lagi, menggosip. Terus apa lagi? Ya kan mulai dari pikiran kan? Bener gak? Yang pertama tadi, rendah hati. Yang kedua, bagaimana caranya kita memiliki gaya hidup orang Kristen? Yang pertama rendah hati. Yang kedua, pikiran Kristus. Yang ketiga, kita harus teman-teman? Gaya hidup orang Kristen adalah memiliki yang Tuhan mau adalah hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita sudah menjadi gaya hidup orang Kristen? Lagi proses, nggak gampang, teman-teman. Orang gaya hidup orang Kristen harus memiliki pikiran yang di atas, yaitu pikirkan Kristus, bukan memikirkan dunia. Roma 12 ayat 1 dan 2 menjelaskan. Mempersembahkan apa? Tubuh, roh, jiwa kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, yaitu ada pembaruan budi, yaitu perubahan pola hidup kita. Bagaimana perubahan pola hidup kita? Yaitu ada membarui dengan cara apa? Membaca firman Tuhan, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Amin. Saya tidak melihat berapa yang hadir hari ini. Saya melihat apakah kita sudah memikirkan apa yang Tuhan mau. Apakah kita sudah memiliki gaya hidup orang Kristen yang benar. Itu tergantung pada diri kalian sekarang. Kalau kalian memiliki gaya hidup orang Kristen yang benar, merdeka, harus memiliki yang satu, yaitu kehendak Tuhan. Amin. Apa dampaknya orang Kristen yang gaya hidup orang Kristen merdeka? Yang pertama, hidupnya diberkati. Benar kan? Hidupnya diberkati. Yang kedua, hidupnya menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, hidupnya berdampak. Intinya teman-teman, kalau kalian mau memiliki gaya hidup orang Kristen, dimulai dari sekarang, bukan nanti. Amin. Ketika Tuhan datang, udah saya memiliki gaya hidup orang Kristen. Bukan teman-teman. Tapi mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Amin. Kalau kalian tidak dari sekarang, mohon maaf. Tuhan datang, hidupnya tidak akan berkenan. Matius 7 ayat 21-23 menjelaskan. Enyalah daripadamu, hai pembuat kejahatan. Sudah bernubuat demi namaku, sudah menyembuhkan demi sakit demi namamu. Tetapi Tuhan menjawab, enyalah daripadamu, hai pembuat kejahatan. Artinya, kita harus buang selubung-selubung dosa kita. Kita harus buang kejahatan-kejahatan kita. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Memiliki gaya hidup orang Kristen harus memiliki kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Amin. Itu saja. Firman ini singkat, jelas, padat. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, hamba tidak tahu Tuhan apa yang selubung-selubung hari ini kita rasakan Tuhan. Tapi dosa-dosa apa yang kita lakukan Tuhan. Tapi kami minta Tuhan, kuduskan kembali, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.